Muncul juga fenomena baru di mana ada namanya influencer pom-pom. Kayaknya Bang Penny juga tahu Ya, siapa yang dimaksud ya. ya tahu dong. Halo Sobat Ipot, selamat datang di Spot Ipot, podcastnya milik Indo Premier Sekuritas yang bakal bahas serba-serbi dunia perinvestasian agar semua bisa investasi. Dengan gue Mas Bella, pastinya gue gak sendirian hari ini, gue ditemenin sama Bang Penny Rahmadani, investment specialist dari Indo Premier Sekuritas. Halo Bang. Halo Sobat Ipot semuanya, salam kenal ya dari saya. Gimana kabar Abang Penny? Sehat Bel, lo apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bang. Nah pastinya kalau misalnya gue udah ngundang narasumber, ngajak narasumber pada konten hari ini, itu pasti gue mau menjulitin tentang sesuatu Bang. Emang lo suka julid sih ya mau jadi orang? Ya bener juga sih gitu. Jadi kita kan saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19 nih Bang, yang mana udah terjadi sejak 2020 lalu di Indonesia gitu. Dan gue baru baca tadi pagi bahwa SID atau jumlah investor pasar modal ini naiknya hampir 2 kali lipat, kurang dari 1 tahun. Luar biasa ya. Iya, dulu kita susahnya luar biasa ya. Iya, susah banget. Buat meningkatkan literasi ke masyarakat, which is sebenarnya bagus juga. Berarti udah mulai sadar untuk berinvestasi itu penting gitu. Tapi kalau ada positif, pasti ada negatifnya juga kayak gitu kan. Negatifnya adalah muncul juga fenomena baru di mana ada namanya influencer pom-pom. Kayak Bang Penny juga tahu siapa yang dimaksud ya. Ya tahu dong. Jadi influencer pom-pom ini Sobat Ipot bagi yang belum tahu, dia itu nge-share ke media sosialnya lah ya. Dia tuh udah cuan saham tertentu sampai ratusan persen, atau bahkan bentuknya ini ngasih rekomendasi saham. Nah followersnya yang ngelihat bahwa dia udah cuan ratusan persen, ikutan lah gitu kan, tanpa tahu sebenarnya ini sahamnya gimana, performanya gimana, atau mungkin dia nggak tahu itu saham perusahaan apa gitu kan. Dan yang paling parahnya lagi, dia beli saham ini pakai duit panas. Duit panas maksudnya bukan duitnya ditaruh di kompor Sobat Ipot, tapi maksudnya duitnya entah buat anak sekolah atau bahkan dia pinjem ke P2P lending kayak gitu, yang mana ada bunganya. Nah itu kan hal yang sebenarnya harusnya dihindarin kan. Ya sebisa mungkin orang kalau misalnya investasi jangan kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau orang udah mulai terliterasi keuangannya nih Bang, itu sebenarnya tepat gak sih langsung nyemplung ke investasi? Oke. Sebenarnya kalau kita lihat ya di Bel ya, artinya kalau semakin banyak orang sudah mulai masuk ke investasi kan harusnya dia tingkat awareness ataupun kesadarannya juga cukup oke nih gitu. Yes. Apalagi kemarin di pandemi ya, seperti sekarang orang sudah banyak orang yang tidak memiliki penghasilan ataupun juga penghasilannya menurun, atau mungkin sudah ingin mencari alternatif pendapatan. Nah makanya pada banyak masuk nih ya ke investasi, khususnya masuk ke saham. Nah sebenarnya masuk itu bagus, nggak ada masalah Bel. Tapi yang jadi masalah adalah kurang teredukasi dengan baik gitu. Ini yang menjadi PR besar ya bagi kita yang mungkin bekerja di Indo Premier Sekuritas ataupun yang bekerja di bidang keuangan lah ya, pasar modal, harus bisa mengedukasi masyarakat jauh lebih baik agar mereka investasinya lebih benar lah gitu ya. Oke, berarti kan indikator benar ini berarti kan sebenarnya ada step-step yang harus dilaluin ya sama si investor ya. Karena ibaratnya nih kita pengen jalan-jalan ke Bali gitu kan. Step pertama kita harus ke bandara dulu, naik pesawat baru sampai Bali. Berarti kurang lebih sama ya, investasi ini ada perjalanannya juga atau ada journey-nya. Tapi sebenarnya journey atau perjalanan yang tepat ini sebelum investasi gimana Bang Penny? Oke, journey dalam investasi itu ada biasanya, karena banyak orang tidak mengetahui ada journey sebenarnya ya. Journey ini maksudnya sebelum mulai investasi ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Nah sebelum memulai investasi biasanya orang akan memulai dari 3 tahapan dulu. Gimana tuh? Pertama ada yang disebut dengan cash flow ya. Kedua dana darurat. Ketiga ini proteksi. Jadi kita akan membahas cash flow, dana darurat, dan proteksi terlebih dahulu, baru kita mulai yang namanya investasi.
Oke, ini ya Sobat Ipot, coba ya komen atau enggak kasih tahu ke kita sebenarnya jurnya udah tepat apa belum gitu. Karena mungkin Sobat Ipot salah satunya yang mengalami ini nih, masuk ke investasi langsung saham misalnya tanpa ngelewatin jurni-jurni yang tadi ya Bang ya. Tadi kan ngomongin pertama ada cash flow nih. Cash flow atau bahasa Indonesianya arus kas teman-teman, atau istilahnya pos-pos pengeluaran. Nah sebenarnya ada patokan gak sih yang tepat ngatur cash flow itu gimana tuh Bang Pen? Oke, di cash flow kita akan berbicara pemasukan dan pengeluaran nih, Bel. Jadi cash flow yang bagus itu adalah ketika pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Oke. Setidaknya imbang lah, balance ya antara pemasukan dengan pengeluaran. Nah, terus apalagi yang akan kita bahas di cash flow, bagaimana kita bisa mengatur arus pos ya ataupun budgeting ya. Jadi dari pengeluaran itu kita akan atur berapa sih sebenarnya alokasi yang tepat untuk dilakukan oleh yang namanya investor itu sendiri gitu. Oke. Nah, biasanya kita memulai dari 50, 30, 20. 50 itu kita berbicara pengeluaran pribadi, 30 itu adalah keinginan ya, mungkin kita punya keinginan silakan 30%, sedangkan 10%-nya ini untuk yang namanya investasi ataupun tabungan. Nah, ada juga nih Bel ya, ada juga dengan skema yang berbeda, yaitu 40, 30, 20, 10. 40 ini kita berbicara pengeluaran pribadi ya. 30-nya itu untuk cicilan. Jadi teman-teman juga pasti punya cicilan. Ya. 20-nya untuk investasi, 10-nya untuk dana darurat dan proteksi. Jadi teman-teman bisa pilih ya menggunakan skema yang mana atau alokasi yang tepat seperti apa. Tapi kembali ya, ini bukanlah angka saklek. Oke, ya, bukan jadi, defaultnya harus ngikutin di Bang Penny, enggak ya? Bener, ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing investor nantinya. Oke, jadi sebenarnya Sobat Ipot ini enggak default banget pokoknya ngikutin Bang Penny gitu, enggak ya, tapi fleksibel gimana kebutuhannya Sobat Ipot, bisa disesuaikan pos-posnya. Tapi tadi ya ditekankan bahwa kalau bisa si pemasukan ini enggak lebih pengeluaran ini nggak lebih besar daripada pemasukan. Tapi kan Bang Penny kalau misalnya ngomongin konsepnya seperti itu gitu kan, pasti kan ada aja kondisi Sobat Ipot mungkin salah satunya yang ngedengerin ini ada di fase dimana dia lagi struggle, alias pengeluarannya lebih gede nih daripada si pemasukan. Nah dengan mengakalinya biasanya kan entah mungkin pinjam ke temennya gitu kan, atau pinjam ke P2P lending ataupun misalnya ngegade barang segala macam. Pasti mungkin ada aja yang kondisinya kayak gitu. Nah, biar dia bisa ngedefaultin yang idealnya tadi tuh ya, yang at least setara lah pengeluaran sama pemasukan. Mungkin ada tips nggak nih buat Sobat Ipot yang bisa diterapin biar dia seimbang tuh antara pemasukan sama pengeluaran, Bang? Oke, kalau kita berbicara keseimbangan nih, Bel ya. Artinya ada pemasukan, ada pengeluaran nih. Kita bisa tekan dari sisi pengeluaran pertama. Oke. Tadi kita sudah berbicara ya terkait alokasinya. Nah, di pengeluaran ini kita sudah bisa bayangkan ya, ada beberapa pos dan beberapa bagian yang mungkin kita bisa kurangi ya. Ada hal-hal seperti kurangin tongkrongan gitu ya. Kemudian hobi belanja nih, ini bisa dikurangi juga. Ini di pos-pos yang teman-teman bisa kurangi. Atau juga cicilan nih. Kalau teman-teman punya cicilan yang cukup besar ya, karena memang dari angka idealnya cicilan itu di 35% nih Mbak Bel. Kalau seandainya pendapatannya 10 juta ya, artinya maksimum 3,5 juta itu untuk cicilan. Jadi jangan sampai lebih dari 3,5 juta supaya nanti bisa atur cash flow-nya. Nah yang kedua ya, yang bisa ditekankan adalah kalau seandainya pengeluarannya nggak bisa ditekan lagi nih ya, karena udah mepet banget, kebutuhannya juga cukup mendesak ya, teman-teman ataupun Sobat Ipot bisa maksimalkan dari sisi income-nya. Jadi pendapatannya yang harus ditingkatkan ya, mungkin bisa cari yang namanya side hustle ya, penghasilan sampingan seperti jualan online lah gitu ya. Ataupun umpamanya teman-teman punya keahlian, skill, bisa juga cari pekerjaan sampingan dengan skill yang dimiliki gitu ya. Ataupun mungkin buka bisnis konvensional agar memiliki income tambahan. Oke, jadi ada dua cara ya. Yang pertama itu ngurangin pengeluaran yang nggak perlu. Kalau misalnya mungkin tiap minggu nongkrong, jadi mungkin 2 minggu sekali ya kan. Atau tadi nyari tambahan entah bisnis atau
kerja-kerja freelancer bisa lah Hmm. ya. Nah tapi kan tadi Bang Penny berarti udah clear nih tentang cash flow atau arus kas. Tapi kan tadi ada cash flow, terus ada proteksi nih Bang. Sorry ya, ada cash flow, dana darurat, terus ada proteksi baru investasi. Sebenarnya kan untuk dana darurat ini lagi banyak diomongin ya di setahun terakhir ya karena pandemi itu sendiri gitu kan. Banyak orang yang dana darurat dulu nih penting nih. Sebenarnya mungkin bagi sobat ipot yang belum tahu gitu kan, dana darurat apa sih Bang sebenarnya? Oke, dana darurat ini adalah dana yang dibutuhkan dalam kondisi mendesak nih, Oke. Mbak Bella ya. Artinya kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita sudah menyiapkan dana yang ada. Contoh ya, apa sih yang dana darurat ini diperlukan seperti terjadi PHK. Ya, ini bisa terjadi ya, butuh dana darurat. Renovasi rumah, ini juga Ya. sama. Kemudian untuk memperbaiki kendaraan ya, mungkin mobil atau motornya yang rusak, ini kan butuh dana darurat. Atau seandainya ada keluarga yang sakit atau kita yang sakit, ini kan juga butuh ya dana darurat. Pasti. Nah makanya dana darurat ini sangat penting ya buat Sobat Ipot penuhi terlebih dahulu sebelum memulai namanya investasi. Oke, penting banget berarti ya kalau misal ditanya penting nggak penting banget karena kan namanya sesuatu kejadian kita nggak tahu kapan akan terjadi gitu kan. Jadi ya kalau bisa bukan kalau bisa harus punya dana darurat Bang Pen. Jadi kalau misalnya teman-teman sobat ipot udah ngerti nih dana darurat. Berapa yang harus disisain? Disisihin. Berapa yang harus disisihin biar punya dana darurat Bang? Yep. Dana darurat itu tentunya kalau kita sisihkan kita bisa klasifikasi dulu ya. Oke. Bel ya. Pertama ada yang single ya, ada yang single. Single ini setidaknya butuh angka idealnya 6 kali dari pengeluaran. Oke. Jadi kalau seandainya asumsinya pengeluaran pribadinya adalah 5 juta per bulan, artinya 5 kali 6 itu 30 juta rupiah yang perlu dipersiapkan untuk dana darurat. Ya. Nah, ada juga yang menikah. Menikah ini setidaknya sudah punya tanggung jawab nih ya, minimal istri lah ya. Nah, dia butuh di angka sekiranya 9 kali dari pengeluaran ya. Jadi 9 kali 5 tadi 45 juta gitu. Nah, yang satu lagi adalah menikah plus punya anak. Jadi kan punya tanggungan yang lebih besar lagi kan. Nah, ini angka idealnya adalah 12 kali dari pengeluaran. Jadi ini bukan juga berarti angka yang saklek juga ya, Bel ya. Ini angka ideal. Tapi kalau seandainya nanti teman-teman merasa wah terlalu gede nih kalau untuk yang menikah umpamanya 12 kali. Ya mungkin nanti bisa dilihat apakah di angka 7 atau 8. Tapi intinya angka 9 ini sebagai angka benchmark lah ya, ideal untuk dia memiliki dana darurat. Tapi bentar nih Bang, bentar. Tadi kan ngomong pengeluaran. Kalau itu berarti beda sama gaji ya, sama pemasukan itu apa sebenarnya bisa diutak-atik nih angkanya nih? Angka pengeluaran ini sebenarnya gini, dalam perencanaan keuangan, dalam menentukan angka ideal itu kita bisa menggunakan 2 metode, Mbak Bel. Ada yang pertama berdasarkan pengeluaran, tadi yang saya contohkan tadi 5 juta, ada yang berdasarkan pemasukan, income. Contoh kalau punya income 10 juta ya udah tadi dengan yang single 6 kali 10 ya, artinya 60 juta. Tentu akan lebih besar ya dibandingkan dengan pengeluaran. Nah, ini kembali lagi kepada sobat ipot, nanti akan lebih cocok di mana kalau yang teman-teman konservatif atau lebih berhati-hati dengan dana darurat ya udah cocok menggunakan berdasarkan income-nya tadi. Tapi kalau bagi teman-teman merasa ya udahlah dengan angka yang 6 kali dengan pengeluaran pribadi sudah cukup, ya udah nggak ada masalah juga. Jadi ini bisa dipilih lebih nyaman yang mana gitu. Berarti nggak default ya, balik-balik lagi sesuai dengan kemampuan dan pastinya yang penting harus ada dulu nih dana daruratnya. Jangan udah ngomongin angka duitnya nggak dikumpulin-kumpulin, belanja terus, jangan kayak gitu sobat ipot. Jadi udah tahu tadi kata Bang Penny dana darurat ini wajib dipunyain. Jadi tadi ya angkanya juga nggak harus berdasarkan pemasukan, boleh berdasarkan pengeluaran gitu Bang Penny. Nah kalau misalnya udah tahu nih, udah tahu nih gue harus nyisihin 6 kali pengeluaran atau tadi 6 kali gaji gitu kan. Terus nyimpennya kemana? Karena kan duitnya nggak kecil nih kan. Kalau misal tadi pengeluarannya aja 5 juta kali 6 udah 30 juta, duitnya nggak kecil. Naruhnya di mana kan gak mungkin ditaruh di bawah bantal. Oke. Jadi ini teman-teman udah kelar nih. Asumsinya teman-teman udah punya nih dana daruratnya sesuai dengan kriterianya masing-masing. Nah, pertanyaan berikutnya kan tentu nyimpannya di mana? Nyimpannya di mana? Banyak soalnya. Kalau untuk menyimpan dana darurat itu kita pastikan pertama aman.
Mbak Bel. Aman artinya tidak ada resiko yang signifikan lah ya kalau seandainya dana ini kita taruh di sana. Kedua, liquid. Ya, Oke. artinya kalau seandainya kita mau ambil kapanpun dana ini tersedialah gitu ya. Nah, dengan kriteria aman dan liquid ini ada beberapa instrumen yang bisa dipilih atau beberapa tempat yang bisa diletakkan oleh investor Oke. ataupun sebagai sobat ipot. Pertama ada di tabungan. Ya, tabungan ini kan ya teman-teman pasti tahu dong ya, tabungan itu secara penyimpanan dia pasti lebih aman ya. Kemudian secara imbal hasil mungkin tidak begitu besar. Yang kedua ada deposito. Nah, kalau deposito secara imbal hasil kan ada bunganya besar ya, ya betul. tentu akan lebih besar daripada tabungan. Tapi kelemahannya adalah tidak bisa diambil kapanpun. Bener, ada tenornya. Yep. Nanti ada kriteria apakah 1 bulan, 2 Yes. bulan, 3 bulan dan setahun kan. Kalau seandainya kita ambil lebih cepat dari ketentuan, Ada penaltinya. tentunya ada penalti Sobat gitu. ipot. Ya. Nah, yang ketiga ada emas. Emas Oke. ini juga salah satu orang lebih banyak ya. Betul. Orang tua kita juga banyak yang Pasti nyimpan emas, benar. Kelemahannya emas ini adalah spread harganya cukup tinggi nih, Mbak Bel. Yes, Ketika betul. kita beli dan kita jual kan lumayan ya. Jadi menurut saya juga ada kelemahannya juga. Nah, yang terakhir ini ada reksadana pasar uang. Oke. Nah, ini salah satu produk pasar modal juga. Kelebihannya secara imbal hasil dibandingkan yang 3 tadi, ini jauh lebih menarik sebenarnya ya, baik itu terhadap tabungan maupun deposito maupun emas. Dan dia juga sangat liquid nih untuk teman-teman menyimpan dana darurat. Gitu Mbak Bel. Oke, jadi ada beberapa pilihan ya Bang Penny ya. Tadi ada di tabungan yang pastinya plusnya adalah bisa diambil kapanpun. Tapi minusnya ada tadi ada biaya adminnya, terus juga nggak ada imbal hasilnya. Terus ada deposito, emas dan juga reksadana pasar uang. Nah itu kan kembali lagi ke Sobat Ipot pengen taruh di mana dengan plus minus yang ada kayak gitu kan. Nah tapi kalau misalnya oke nih saya mau taruh di tabungan karena cepat dicairinnya. Tapi saya juga mau taruh di reksadana pasar uang gitu kan, yang mana ada imbal hasilnya dan juga sebenarnya pencairannya T+1 kayak gitu, 1 hari kerja. Porsi yang idealnya gimana nih Bang? Ngebaginya. Tadi kan ada 4 tuh, atau mungkin ada Sobat Ipot pengen 3 instrumen atau pengen 2 instrumen aja kayak gitu. Oke. Kalau saya ya Bel ya, Gimana saya tuh? tentu akan lebih memilih pertama yang bisa ditarik kapanpun dan aman. Saya pilih pertama tabungan. Oke. Gitu ya. Setidaknya kan kalau saya butuh dana cepat, saya langsung ke ATM tinggal tarik kan. Betul. Karena kan kembali lagi ya ke definisi ke dana darurat itu kan sifatnya memang darurat kan gitu. Nah yang kedua setelah tabungan saya akan memilih juga nih instrumen yang untuk liquidnya juga cukup bagus tapi memberikan imbal hasil yang juga oke. Ya. Saya pilih reksadana pasar uang. Nah porsinya berapa? Ada tergantung ya teman-teman. Ada yang menggunakan 50-50 nih, 50%-nya di tabungan, 50%-nya di RDPU juga. Oke. Tapi ada juga kategorinya orang yang benar-benar memaksimalkan dari RDPU. Jadi dia bisa masukkan 70% di RDPU, 30%-nya masuk ke tabungan. Jadi teman-teman bisa dipilih seperti itu. Tapi pastikan di tabungannya ada. Ya Oke, minimum betul. 30% lah ya ada di tabungan karena bisa ditarik kapanpun. Oke, balik lagi Sobat Ipot, ini nggak angka yang saklek atau default, jadi bisa disesuaikan sama Sobat Ipot lebih sukanya yang mana kayak gitu. Jadi tadi ada 4 pilihan, itu bisa dipilih kira-kira Sobat Ipot lebih cocoknya yang mana gitu. Nah tapi Bang kalau misalnya tadi kan berarti Bang Penny nyebut ada emas, ada juga reksadana pasar uang, ada deposito juga yang mana sebenarnya itu 3 instrumen investasi kayak gitu kan, instrumen investasi. Nah kalau misal tadi kita sempat singgung tentang investasi, itu gimana, apakah nyampur aja nggak apa-apa, apa dipisahin jadi punya 2 rekening kayak gitu, sebenarnya yang bener tuh gimana tuh Bang? Oke, pertama memang harus dipastikan ya antara dana darurat ini bukanlah bagian dari investasi. Karena banyak Ya. orang, wah dana darurat nabung ya udah ini investasi gitu ya. Sebenarnya adalah dana darurat benar-benar nggak bisa diotak-atik sebenarnya Bel ya. Ya. Artinya ini benar-benar kebutuhan yang mendesak. Nah investasi ini berbeda lagi. Ya investasi ini tentu kita berbicara bagaimana mengakumulasi atau meningkatkan kekayaan kita. Atau mungkin kita memiliki impian untuk di masa depan yang ingin kita wujudkan. Tentunya ya instrumen yang untuk dimasukkan investasi ini tentu akan lebih berisiko. Ya dibandingkan yang ada di dana darurat gitu. Makanya saya katakan jangan sampai nih teman-teman dana daruratnya masukin ke saham. Gitu ya. Ini kan banyak terjadi ya. Dana daruratnya nggak punya uang tabungan tapi masuk ke saham, masuk ke obligasi, masuk ke properti. Ini kan berisiko.
gitu. Jadi sebaiknya memang dana darurat ini dipisahkan dengan yang namanya investasi. Oke, jadi tadi udah dikasih tahu juga instrumennya apa aja yang cocok dan juga ya sebisa mungkin jangan dicampur gitu kan. Karena balik lagi kalau investasi kan ada mungkin resikonya lebih tinggi kayak saham, obligasi sama yang tadi tuh ya. Mungkin reksadana kelasnya lain dibanding dengan reksadana pasar uang gitu. Nah, berarti udah clear nih ya, kurang lebih udah clear reksadana pasar uang porsinya dana darurat porsinya berapa, naruhnya di mana, terus juga pembagiannya gimana. Semoga clear nih Sobat Ipo tentang dana darurat. Terus kita maju ke tahap selanjutnya nih, udah journey-nya udah di tengah-tengah nih ya. Udah cash flow-nya udah bagus, terus juga udah bahas tentang dana darurat. Nah, terus selanjutnya ada proteksi atau asuransi. Ini mungkin banyak yang belum tahu juga karena di Ipot kan bahasnya investasi terus ya. Jadi kita bahas juga nih tentang proteksi gitu kan. Nah, kalau misalnya ngomongin asuransi atau proteksi, sebenarnya di kondisi yang tepat, kondisi yang kayak gimana sih kita sebenarnya butuh asuransi Bang Pen? Oke, nah saya jelasin konsepnya dulu ya, Yes. Bel ya. Kalau kita berbicara dana darurat dan proteksi atau asuransi ini kita sebenarnya berbicara manajemen risiko atau risk planning atau merencanakan risiko. Nah tadi untuk yang kategorinya low impact ya, yang mungkin masih bisa ditanggung oleh kita pribadi, oke masih bisa masuk ke dana darurat. Tapi untuk dana-dana yang kira-kira kita tidak bisa tanggung sendiri nih, karena memang cukup besar nih Bel, kita bisa memindahkan atau mentransfer risiko ini ke yang namanya perusahaan asuransi. Nah inilah pentingnya kita melakukan asuransi, ya perlu kita memiliki asuransi. Nah apa sih sebenarnya, kapan sih waktu yang tepat untuk kita memiliki asuransi gitu ya. Waktu yang tepat adalah ketika teman-teman merasa diri teman-teman itu pertama kalau kita bekerja nih ya, yang namanya bekerja kan tentu kita nggak bisa memastikan kondisi kita sehat atau tidak. Atau ya siapapun itu kan kita tidak pernah tahu ya apakah kita selalu sehat atau tidak. Nah ini juga sangat penting yang namanya asuransi gitu. Nah jadi nanti kita akan lihat juga ya umpamanya kayak yang single berkeluarga gitu kan dan punya anak, kira-kira asuransi mana yang tepat untuk dimiliki gitu. Oke, jadi itu ya kalau misal ditanya kapan sih waktu yang tepat ya, kalau misalnya sudah merasa udah punya tanggungan juga atau tadi bekerja kan pasti ada risikonya di mana bekerja dimanapun itu gitu Sobat Ipo. Jadi sebenarnya nggak boleh di skip nih tahap yang ini karena merasa wah udah dana darurat gitu kan, nggak usah lah, asuransi sebenarnya penting juga. Tapi kalau misalnya ngomongin asuransi nih Bang Pen, berapa sih dana yang harus disisihin buat bayar asuransi? Karena kan asuransi jenisnya lumayan banyak ya. Mungkin bagi Sobat Ipot yang nggak tahu ada jiwa, ada kesehatan, bahkan ada asuransi buat gadget kayak gitu. Sebenarnya berapa nih dana yang ideal disisihin buat asuransi? Oke, dana yang ideal untuk diasuransikan adalah di angka minimum 10% Bel. Oke. Jadi sebenarnya dana darurat dan asuransi itu memang minimum penempatannya adalah 10%. Tapi tetap kita akan prioritas dulu dana darurat dulu gitu kan. Setelah mungkin dana daruratnya terpenuhi, kita bisa masuk ke step asuransi. Jadi kan otomatis cicilannya untuk asuransi full gitu. Jadi alokasinya minimum 10% lah dari penghasilan gitu. Oke, jadi udah tahu ya berapa porsi yang dibutuhkan kalau misalnya kita dari penghasilan berapa ya nih yang harus disisihin buat insurance kayak gitu. Nah ini ada satu pertanyaan yang sebenarnya banyak ditanyain ya. Saya sendiri juga bingung gitu Bang Pen. Jadi kan kita bekerja, kita punya insurance dari kantor, dapat dari kantor, difasilitasi oleh kantor. Terus kita juga punya BPJS yang mana sebenarnya BPJS udah lumayan banyak nge-cover beberapa penyakit, bahkan ada yang kritis juga kayak gitu Bang. Nah kalau misal udah punya asuransi kantor dan juga udah punya BPJS, perlu nggak bikin asuransi lagi di luar itu? Oke, kalau kita berbicara perlu dan nggak perlu nih Bel ya, harus kita lihat dulu ya di asuransi sendiri. Apakah asuransi dari kantor ya atau dari BPJS-nya bisa nggak sih mengcover biaya-biaya yang muncul ketika kita mengalami sakit yang lumayan lah gitu. Karena kan tidak semua asuransi juga akan mengcover semua risiko-risiko sakit yang akan dialami gitu ya. Nah ini perlu bagi teman-teman atau Sobat Ipot melihat lagi gitu. Apakah asuransi di kantor ini sudah mengcover semuanya? Kalau merasa kurang dengan cover yang ada di kantor, teman-teman silakan ingin menambah asuransi lagi dari perusahaan yang lain ataupun asuransi dari luar silakan. Tapi kalau merasa sudah di cover semuanya, silakan dengan memiliki BPJS dan asuransi kantor saya rasa sudah cukup.
ya. Oke. Jadi teman-teman sudah bisa nih nanti masuk ke step berikutnya yang berbicara investasi gitu. Oke, jadi balik lagi ya kebutuhan dari Sobat Ipot seperti apa, karena memang ada beberapa insurance yang nggak nge-cover beberapa penyakit juga gitu. Jadi kalau misalnya berpotensi memiliki penyakit tersebut mungkin bisa ditambah asuransinya di luar asuransi kantor dan juga BPJS nih Sobat Ipot tuh. Jadi tadi udah clear nih ya kan, udah journey-nya udah mau nyampe nih Bang Pen. Jadi udah ngatur cash flow dengan benar, udah punya dana darurat dan juga udah tahu tentang asuransi. Terus kalau misalnya ngomongin investasi nih udah terpenuhi nih semuanya. Ada hal yang perlu diperhatikan lagi nggak sebelum memilih investasinya mau di mana Bang Pen? Oke. Kalau udah kelar nih ya, cash flow udah oke, dana darurat juga sudah oke, proteksi sudah cukup oke, teman-teman silakan nih mau masuk ke yang namanya investasi. Nah di investasi itu ya artinya teman-teman harus tahu dulu nih yang namanya profil risiko dan tujuan investasinya. Profil risiko kita berbicara apa sih? Ya berbicara tingkat toleransi kita terhadap risiko. Oke. Apakah saya cenderung orangnya konservatif? Konservatif itu saya sangat takut dengan kehilangan uang. Atau uang saya berkurang sedikit pun ya saya sudah panik gitu kan. Iya. Nah ini disebut dengan konservatif. Ada yang moderat ini sudah mulai menerima risiko. Nah ada yang terakhir ini agresif. Dia ini sudah siap ya dengan risiko apapun dia sudah akan menerima lah gitu. Nah itu yang pertama Bel ya. Yang kedua tentukan tujuan keuangannya. Apakah jangka panjang, menengah atau pendek. Kalau panjang umpamanya kayak pensiun. Ini kan tentu lebih tepat nanti masuk ke instrumen yang mana gitu ya. Kemudian kalau menengah contoh mau menikah lah, mau liburan lah. Ini akan lebih cocok ke instrumen yang mana. Nah sama jangka pendek juga sama. Kalau seandainya hanya di bawah 1 tahun ya 5 bulan, 6 bulan. Nah itu akan lebih cocok ke instrumen yang mana. Jadi harus tentukan dulu nih Bel, profil risiko lu sama tujuan keuangan lu. Oke, tapi kan kalau misalnya ngomongin profil risiko sama tujuan, misalnya udah punya tujuan dan profil risikonya udah tahu nih. Misalnya tadi ya buat pensiun masih lama banget gitu, masih mungkin di atas 20 tahun. Jadi ya udah misalnya ke reksadana saham gitu karena profil resikonya udah agresif kayak gitu Bang. Tapi kalau misalnya kita punya tujuan yang memang masih lama gitu, ya sebaiknya taruh di saham aja gak sih? Atau sebenarnya tuh yang baik dibagi-bagi atau gimana tuh Bang penempatannya? Sebenarnya bijakkah kalau misalnya kita naruh investasi cuma di satu tempat aja gitu? Oke. Nah kalau seandainya kita lu lah umpamanya mau investasi sudah tahu nih tujuannya kemana saja. Tentu kan lu mau alokasikan kemana. Kalau lu belum tahu tentang yang namanya saham, lu belum tahu analisis yang ada di saham, mendingan lu masuk dulu ke reksadana ya, reksadana saham. Ini disesuaikan lagi dengan tujuan lu yang jangka panjang gitu kan. Tapi perlu nggak sih lu alokasikan sedemikian rupa? Memang yang namanya mendiversifikasi itu penting. Lu juga nggak mungkin kan masuk ke satu reksadana aja. Lu bisa beberapa reksadana. Ini bagian yang penting ketika lu yang namanya investasi. Nah reksadana itu sendiri sebenarnya Bel itu sudah masuknya kategori diversifikasi. Jadi ketika lu beli satu reksadana itu sebenarnya sudah diversifikasi. Jadi lu nggak perlu khawatir ketika lu beli saham satu, saham itu turun ya udah pasti nilainya akan berturun. Tapi kalau seandainya lu beli reksadana ya ada satu saham yang turun belum tentu reksadana lu akan turun gitu. Jadi konsep diversifikasi itu udah ada di reksadana. Oke, jadi kalau misalnya yang bingung kira-kira investasinya di mana gitu, yang ada konsep diversifikasi nih nama produknya reksadana, dan reksadana juga banyak teman-teman Sobat Ipot jenisnya. Tadi kan Bang Penny udah cerita ya, ada reksadana saham, ada pasar uang, ada juga pendapatan tetap sama campuran yang nyesuaiin kira-kira Sobat Ipot investasinya tujuannya kapan dan juga profil resikonya gimana. Jadi kurang lebih bisa menutupi semua kebutuhan untuk investasinya kayak gitu Sobat Ipot. Tapi kalau misalnya pengen ngebagi juga investasinya ke saham boleh banget, karena ya di Ipot kan udah satu akun bisa buat semua ya Bang Pen ya. Nah gitu, jadi kalau misal Sobat Ipot tadi tuh udah paham journey-nya gitu kan dari awal, mungkin udah langsung nyemplung aja ke saham gitu. Sebenarnya ada journey-nya, yang penting tadi beberapa komponen journey-nya udah dipenuhin gitu Bang. Jadi ada pertama ngatur cash flow-nya udah harus benar, terus kedua harus punya dana darurat, terus ketiga punya proteksi, pastikan boleh punya BPJS dan juga asuransi dari kantor, dan juga tadi tuh tentang baru masuk ke investasi gitu ya Bang ya, kurang lebih ya. Tapi kalau misalnya Sobat Ipot pengen belajar lebih dalam lagi tentang journey ini, ada program di Ipot namanya Ipot Academy Bang. Mungkin boleh dijelasin tuh, karena
kayaknya ketemunya sama Bang Penny lagi nih. Gimana tuh Bang? Ya, nah sekarang kita lagi terbaru ya program kita yang namanya iPod Academy, Bel. Yes. Jadi di iPod Academy ini kita mau mengajak nih teman-teman yang masih belum tahu sama sekali tentang pasar modal, teman-teman bisa belajar dari nol sampai di level intermediate. Nah, belajarnya apa aja sih? Kita di sana ada bahas yang namanya perencanaan keuangan. Oke. Kita juga belajar yang namanya investasi, ya saham, kemudian juga analisis laporan keuangan, analisis fundamental, technical. Kita juga bahas apa itu reksadana dan juga yang namanya exchange traded fund. Jadi komprehensif banget ya buat teman-teman ataupun sobat iPod yang nggak tahu apa-apa tentang pasar modal, ikuti iPod Academy, itu memang teman-teman bisa belajar dari nol sampai level intermediate. Jadi istilahnya journey-nya ini ditemenin ya sama iPod ya dengan program iPod Academy ini. Jadi semoga sobat iPod semuanya makin paham tentang sebenarnya investasi nggak langsung nyemplung-nyemplung aja gitu. Jadi ada journey yang harus dilewatin seperti itu. Nah, sobat iPod, Bang Penny thank you banget nih ya. Jadi hari ini banyak banget yang kita tahu ternyata investasi ada journey-nya dan ada beberapa poin yang harus dipenuhi dulu nih sebelum masuk ke investasi gitu sobat iPod. Nah, saya Mas Bella dan juga Bang Penny Ramadhani dari Indo Premier Sekuritas pamit undur diri. Terima kasih ya udah nontonin dan dengerin dari awal. Semoga dengan abis ngedengerin ini jadi yakin dan paham bahwa semuanya bisa investasi. Kalau gitu kita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Thank you semuanya.